mengaku-ngaku menyatakan dirinya sebagai rektor Universitas Ibnu Khaldun. Surat yang tadi disebutkan, surat tanggal 21 November 2022, bahwa Musni Umar itu tidak boleh lagi mengaku-ngaku menyatakan dirinya sebagai rektor Universitas Ibnu Khaldun, karena Musni Umar itu telah berakhir masa jabatannya sebagai rektor Universitas Ibnu Khaldun per tanggal 24 Oktober 2022, ya. Ini ada SK-nya, ya, per tanggal 24 Oktober kemarin 2022. baru kemarin. Ya, itu sudah berakhir masa jabatannya dan telah dikeluarkan SK. Sehingga kami dari Universitas Ibnu Khaldun sebagai pengurus Yayasan Pembina Pendidikan Ibnu Khaldun mensomir dan melarang kepada saudara Musni Umar untuk mengaku-ngaku menjadi rektor Universitas Ibnu Khaldun karena masa jabatannya telah berakhir. Apalagi di dalam surat pernyataan tersebut telah dipecat, ya, dengan menggunakan SK nomor 22 ini, ya, tadi itu telah dipecat sehingga dia tidak boleh dan tidak berhak mengaku-ngaku lagi menjadi rektor Universitas Ibnu Khaldun. Apalagi di dalam surat pernyataan tersebut di situ mencantumkan dirinya sebagai profesor, dan gelar profesor itu merupakan gelar yang sedang dipersoalkan oleh Prof. Henuk di Polda Metro Jaya hingga saat ini. Ada laporan dari Profesor Henuk. Jadi itu tidak boleh juga menggunakan gelar tersebut karena itu adalah tidak sah gelar tersebut. Berarti dengan kata lain, ya, pencantuman gelar profesor itu adalah pencantuman yang melanggar Undang-Undang Sisdiknas dan Pendidikan Tinggi, karena memang dia harus membuktikan keabsahan dari gelar tersebut. Apalagi sekarang ada salah satu profesor yang dia itu adalah pengurus asosiasi profesor sedang mempersoalkan gelar profesor dari Pak Musni Umar di Polda Metro Jaya. Sampai sekarang dalam proses. Nah, dari Ibnu Khaldun sendiri apa yang dirugikan gitu, maksudnya dari kejadian kemarin itu? Dari gelar profesor? Iya, maksudnya dengan dia mencantumkan nama rektor dan masih mencantumkan nama rektor, masih mencantumkan namanya. Nah, ini yang diterima dari universitas sendiri apa? Ya, yang jelas merugikan adalah ketika yang bersangkutan menyebutkan terjadi dualisme. Tadi saya garis bawahi, dualisme itu apabila ada dua lembaga yang sah. Ini kan yang terjadi, YPUIC adalah tidak sah dan batal menurut hukum. Sedangkan YPPIC adalah lembaga yang sah, baik secara pelaporan di Kementerian Hukum dan HAM maupun di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tadi sudah saya sampaikan. Maka dengan demikian apa yang disampaikan oleh saudara Musni Umar di surat pernyataan adalah tidak benar. Nah, berkaitan dengan terbitnya ijazah untuk Bang Rasman sendiri itu gimana, Pak? Tentang penerbitan ijazah, berkali-kali kami diminta oleh media tentang informasinya. Yang jelas ijazah saudara Ran itu tidak diterbitkan oleh kampus kami, Universitas Ibnu Khaldun, di bawah YPPIC. Dan kami sudah cek juga di Kementerian Ristektif pun tidak mencatat ijazah beliau. Berarti tidak tercatat secara negara, maksudnya iya, di negara tidak tercatat. Betul. Bisa dipastikan kalau itu palsu gitu, Pak?
Yang berhak mengatakan palsu tentu bukan saya, karena kami adalah badan penyelenggara Universitas Ibnu Khaldun dan hanya mengatakan itu tidak diterbitkan oleh kami. Kalau sah tidak sahnya boleh ditanya ke kementerian. Iya. Ya, jadi di sanalah yang berhak untuk menyampaikan. Maksud kami gini, Universitas Ibnu Khaldun itu kan sudah ada nama Pak, begitu, ya kan? Iya, betul. Nah ini dipakai oleh beliau untuk mengaku bahwa dia lulusan situ, padahal dari universitas yang sah sendiri aja tidak merasa punya murid atau siswa mungkin ya saya bilang. Nah ini gimana maksudnya? Silahkan diambil kesimpulan sendiri. Ya, jadi saya tidak menggiring kepada sebuah opini, tetapi data dan fakta itulah yang kami sampaikan. Next ke depan dari Ibnu Khaldun sendiri akan melakukan tindakan apa? Sejauh ini dengan kakak itu. Iya, sejauh ini YPIPIC tidak pernah menyerang kepada siapapun, tetapi kalau diminta keterangan tentu kami akan menyampaikan apa adanya. Hanya ada satu keberatan yang harus ditindaklanjuti adalah tentang pengakuan YPUIC sebagai badan penyelenggara Universitas Ibnu Khaldun. Yang dibilang dualisme ini. Iya, karena itu jelas dan tegas YPUIC adalah aktanya akta bodong. Ya, jadi dibuat dengan keterangan palsu dan yang membuat pun sekarang sedang menjalani pidana. Oh, sedang menjalani. Sedang menjalani pidana. Jadi ada saudara Alfian itu menjalani pidana. Bukan tidak mungkin orang-orang yang menggunakan akta tersebut juga akan menyusul. Gitu ya. Jadi silahkan. Termasuk yang tadi menggunakan nama profesor dan rektor. Kalau itu terbukti tidak sah, tentu yang bersangkutan akan menanggung resiko. Ya. Nah, kalau seandainya terbukti, maksudnya dari YPIC dan Bapak YPPIC dan YPIC kan, maksudnya terbukti misalnya YPIC ini memang bodong, apakah YPUIC yang iya, bodong? maksudnya ya, apakah itu nanti apapun yang sudah diterbitkan oleh mereka itu bisa dibatalkan atau dicabut? Tidak perlu dibatalkan karena itu pasti batal demi hukum. Jadi tidak berlaku. Tidak berlaku. Jadi bahasa hukum ini unik. Tidak perlu dibatalkan karena memang itu tidak berlaku. Tidak pernah ada. Berarti. Iya, seperti Anda menemukan uang monopoli 1 juta gitu. Itu apakah harus dibatalkan uangnya? Itu aja. Yang mudah aja, yang biasa kita main sehari-hari. Oke, sekarang terakhir mungkin dari pihak Ibnu Khaldun sendiri berharap apa sih yang kedepannya, maksudnya dengan adanya kesimpang siuran beritakan selama ini? Ya, tentu berharap kepada penegakan hukum agar segera diselesaikan sesuai dengan koridor hukum, dan kami berharap setelah persoalan ini selesai tidak muncul ran-ran yang lain yang menjadi korban. Kalau menganggap dirinya korban, tapi kalau menganggap dirinya benar ya silahkan ambil resiko. Ya, resiko diambil, ditanggung sendiri. Maksudnya menganggap dirinya korban gimana sih Pak? Ya, kalau Ran merasa bahwa ijazah yang dimilikinya adalah karena dia tertipu, misalnya karena tiba-tiba dia mendapatkan ijazah, tentu kan dia menyadari itu. Tapi kalau dia tetap bicara bahwa dia kuliah dan sebagainya, silahkan mengambil resiko itu. Terima kasih Pak.